sore dan salam sejahtera untuk Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk teman-teman dari SMA Negeri 9 Pontianak yang sudah hadir di acara Komahi Go to School 2021 ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Weni Virginia selaku moderator dan ada Kak Kiki selaku promotor yang akan membahas dan menjelaskan materi mengenai Komahi Go to School 2021. Halo Kak Kiki. Dan ada Kak Rahma sebagai operator. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai acara, Weni pengen ngajak nih teman-teman SMA Negeri 9 Pontianak bermain games. Nama gamesnya yaitu Quiz HI. Tahu nggak sih? Sebelum kita memulai kuisnya, Weni pengen bacain dulu peraturan gamesnya. Buat teman-teman yang ingin menjawab, dapat langsung menghidupkan mikrofon dan menyebutkan nama. Sebagai contoh, Wenika atau Dinika. Nah, setelah itu moderator akan mempersilahkan orang pertama yang menghidupkan mikrofon dan menyebutkan namanya untuk menjawab. Apabila jawabannya benar, penjawab akan mendapatkan 1 poin, sedangkan jika jawabannya salah, penjawab tidak akan mendapatkan poin atau pengurangan poin. Dan soalnya akan dilempar kepada yang lain hanya 1 kali lemparan. Penjawab yang mendapatkan poin paling banyak akan mendapatkan reward dari Komahi Untan. Oke, semangat ya buat semuanya. Kita langsung aja nih main gamesnya. Oke, pertanyaan pertama. Kira-kira teman-teman tahu nggak nih arti dari United Nation? Ada yang tahu nggak? Saya Kak, Hansen Wirayuda. Oke. Halo, halo, halo Hasan. Kira-kira apa nih jawabannya? Perserikatan Bangsa-Bangsa, betul nggak sih? Betul kan? Oke, kita lihat ya jawabannya. Kira-kira benar atau enggak nih? Ya, benar. United Nation itu adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa. 1 poin untuk Hasan. Next pertanyaan. Teman-teman tahu nggak nih, ini bendera dari negara mana? Ada yang tahu nggak bendera dari mana nih? Brazil bukan sih? Ya, siapa tadi? Ulan. Oke, bener nggak nih jawaban Wulan? Kira-kira kita lihat ya. Ya Kak. Bener, ini bendera Brazil. 1 poin untuk Wulan. Oke, next pertanyaan. Nah, teman-teman tahu nggak nih, beliau ini siapa? Ayo, ada yang tahu nggak? Donald Trump. Oke, kita lihat ya jawabannya. Bener nggak nih? Ya, bener, Donald Trump. Ini merupakan mantan Presiden Amerika Serikat. 2 poin untuk Ulan. Oke, next pertanyaan. Nah, ada yang tahu nggak ini organisasi WTO itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Mungkin teman-teman. Organisasi Perdagangan Dunia, betul, betul kan Kak? Siapa tadi? Hasan. Iya, kita lihat ya jawabannya. Kira-kira ya, WTO merupakan organisasi internasional yang mengatur perdagangan internasional. 2 poin untuk Hasan. Next pertanyaan. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak nih ini bendera dari negara mana? Prancis.
Oke, kita lihat ya jawabannya benar atau enggak. Ya, benar. Ye, 3 poin untuk Hasan. Oke, kita next pertanyaan. Nah, ada yang tahu nggak nih, ini patung apa sih? Ada yang tahu nggak? Patung Liberty. Betul kan? Oke, kita lihat ya jawaban dari Hasan benar atau enggak nih. Ya, benar sekali, patung Liberty. Oh, tiga poin untuk Hasan. Oke, next pertanyaan. Ada yang tahu nggak ASEAN itu organisasi apa sih? Ada yang tahu nggak nih teman-teman? Ada yang tahu nggak nih ASEAN itu organisasi apa? Yuk, siapa? Bangsa-bangsa Asia Tenggara. Siapa tadi namanya? Oke, Audi. Kita lihat ya jawabannya. Kurang tepat dikit dari ASEAN itu merupakan organisasi internasional yang beranggotakan negara kawasan Asia Tenggara. Tadi Audi kurang kasih tahu kawasan Asia Tenggaranya aja. Jadi mungkin poinnya mungkin Audi belum mendapatkan poin ya. Maaf. Oke, kita next pertanyaan ya. Nah, kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak ini nama Menteri Luar Negeri Republik Indonesia itu siapa? Ada yang tahu nggak nih teman-teman? Retno Marsudi. Mohon maaf Audi, sekali lagi apa? Retno Marsudi. Oke, kita lihat ya jawabannya. Ya, jadi nama ibunya yaitu Ibu Retno Marsudi. 1 poin untuk Audi ya. Oke, kita pertanyaan selanjutnya. Nah, teman-teman tahu nggak ibu kota negara Filipina? Manila. Saya Kak, Manila. Oke, kita lihat ya jawabannya. Benar atau enggak nih? Ya, ibu kota negara Filipina itu Manila. Berarti 4 poin ya untuk Hasan. Selamat. Oke, next pertanyaan. Nah, teman-teman tahu nggak WHO itu apa? Kira-kira ada yang tahu nggak nih? Ayo, WHO itu apa? Organisasi Kesehatan Dunia. Oke, kita lihat ya jawaban dari Audi. Benar nggak nih? Ya, WHO atau World Healthy Organization merupakan organisasi kesehatan dunia. 2 poin ya untuk Audi. Oke, kita next pertanyaan. Nah, tahu nggak nih teman-teman negara yang termasuk dalam anggota ASEAN? Sebutkan 5 deh. Kira-kira ada yang tahu nggak? Yang barusan tadi. Ada yang tahu? Saya Kak, saya. Ayo,
Apa Hasan? Indonesia, Singapura, Filipina, Vietnam, Thailand. Oke, kita lihat ya, kira-kira jawabannya benar atau enggak. Indonesia, Singapura, Filipina, Brunei. Jadi negara anggota ASEAN itu ada Indonesia, Malaysia, Singapura, Kamboja, Myanmar, Filipina, Brunei, Darussalam, Timur Leste maupun Laos. Tapi karena tadi Hasan ada beberapa yang benar, jadi 1 poin deh buat Hasan. Oke. Jadi totalnya ada Hasan dapat 5 poin ya. Oke, next pertanyaan. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya buat teman-teman. Kira-kira tahu nggak sih ini menara apa? Ayo mungkin. Ya, siapa tadi? Audi? Menara apa? Eiffel. Oke, kita lihat ya. Benar atau enggak nih jawabannya? Ya, benar. Ini merupakan menara Eiffel. Oke, 3 poin ya untuk Audi. Oke, berakhirnya games kali ini. Buat teman-teman yang menang mengumpulkan poin paling banyak, itu dipersilakan untuk menghubungi Weni, yaitu Hasan 5 poin ya tadi. Nah, untuk Hasan dipersilakan untuk menghubungi Weni di nomor yang ada di kolom chat. Oh, iya Kak, nanti dicek. Oke. Makasih ya Hasan. Iya, sama-sama. Nah. Iya. Oh iya, Hansen ya. Maaf, salah nyebut. Enggak apa-apa Kak, enggak apa-apa. Oke. Oke, kita lanjutin ya acara kali ini, dan terima kasih banyak buat teman-teman atas partisipasinya tadi untuk main games. Kita lanjut, setelah ini kita bakal lanjut ke materi yang bakal dibahas ataupun dijelaskan oleh Kak Kiki. Sebelumnya ini bakal ngasih tahu Komahi itu datang ke sekolah kalian untuk menjelaskan mengenai ternyata ada loh jurusan hubungan internasional di Pontianak, terutamanya di Universitas Tanjung Pura. Untuk Kak Kiki, dipersilahkan. Tes 1, 2. Kedengaran nggak ya suara kakak? Kedengaran. Dengar Kak. Aman ya? Oke. Nah, halo semuanya, selamat sore. Perkenalkan nama kakak Reski Aprilianti. Ini kalian bisa panggil Kak Kiki atau Kak Reski. Nah, di sini kakak bakal mewakili teman-teman Komahi untuk menjelasin tentang kenapa sih Komahi ini pengen sosialisasi tentang jurusan hubungan internasional di SMA Negeri 9 Pontianak. Oke, next. Nah, jadi sebelumnya kalian di sini kan rata-rata siswa tingkat akhir ya yang akan menjadi calon mahasiswa di tahun 2021 ini. Nah, salah satu jurusan yang ada di misalnya kalian jurusan IPS itu adalah HI atau hubungan internasional. Pasti kalau misalnya kalian udah minat tentang HI, kalian pasti udah dapat sekilas gambaran tentang HI. HI secara general atau secara umum merupakan jurusan yang mempelajari tentang hubungan antar negara, termasuk berbagai peranan negara, aktor dari presiden, pemerintahan, atau bahkan sampai ke skala organisasi internasional. Baik itu perusahaan multinasional, kayak misalnya yang kalian lihat-lihat itu kayak Unilever dan lain sebagainya. Nah, itu juga akan kita pelajari. Next. Nah, jadi nih kakak bakal ngajak kalian nih berpikir rata-rata tentang mitos anak HI dan fakta anak HI. Ada apa aja sih? Nah, yang pertama, mitos anak HI itu adalah kita sering banget dengar kalau anak HI harus lancar dan wajib berbicara bahasa Inggris. Benar nggak ya kalau misalnya kayak gitu? Faktanya adalah kita tetap berbicara bahasa Indonesia dan belajar bahasa Inggris bersama. Nanti pada saat semester 1, kalian tetap akan mendapatkan mata kuliah tentang bahasa Inggris dasar. Jadi jangan perlu khawatir kalau misalnya langsung masuk, langsung disuruh bahasa Inggris, nggak seperti itu ya konsepnya. Nah, yang kedua, mitos anak HI itu adalah sering pergi ke luar negeri. Benar nggak sih ya kalau
kalau misalnya anak HI itu sering keluar negeri? Faktanya adalah banyak sekali mendapatkan informasi beasiswa atau scholarship dan exchange student. Nah, kita itu nggak langsung sering pergi ke luar negeri gitu aja, teman-teman. Jadi nanti ketika kita jadi mahasiswa, baik itu di semester 1, semester 2, biasanya banyak sekali festival yang membicarakan tentang universitas luar negeri yang memberikan tawaran beasiswa. Baik itu nanti di exchange student-nya, seperti salah satu program UGRAD yang pernah diikuti oleh senior kita di HI Untan, yang akan kakak jelaskan nanti di bagian slide prestasi. Oke, next, mitos anak HI itu juga ada tentang kita bakal belajar politik terus nih. Nah, sebenarnya konsep untuk belajar di hubungan internasional tidak selalu belajar tentang politik. Jadi jangan khawatir, misalnya nih kalian mikir, waduh kak, saya nggak suka politik. Sama ya, kakak juga nggak suka politik. Tapi ternyata di HI itu kita nggak akan berbicara tentang politik terus-menerus. Untungnya adalah kita juga akan belajar tentang budaya orang luar, seperti misalnya budaya orang-orang barat yang berada di negara Eropa ataupun berada di negara-negara bagian yang ada di Amerika. Nanti kita juga akan belajar berbagai kawasan. Contohnya kita akan belajar negara-negara di kawasan Asia Timur, Asia Tenggara, dan seterusnya. Termasuklah dalam bidang ekonomi. Bahkan kita juga mempelajari statistika loh. Nah, jadi misalnya teman-teman mikir kita bakal terhindar dari hitung-hitungan di HI. Tentu tidak, tetap akan ada pelajaran mengenai statistika untuk pembekalan kita saat akan melakukan penyusunan skripsi untuk mengumpulkan data secara kuantitatif gitu. Oke, next. Nah, di mitos anak HI itu juga ada nih istilah begini. Setelah lulus, pasti anak HI bakal jadi diplomat. Benar nggak ya kalau misalnya konsepnya kayak gitu? Faktanya adalah hanya kurang lebih 100 orang terpilih setiap tahunnya menjadi diplomat dalam CPNS di bawah Kementerian Luar Negeri. Dan 100 orang ini perlu diketahui ya teman-teman. Dan 100 orang ini tuh nggak mesti dari jurusan HI, karena untuk menjadi seorang diplomat atau bekerja di staf Kementerian Luar Negeri itu bisa juga berasal dari jurusan-jurusan lainnya, selama dia berada di garis sosum atau sosial humaniora, seperti misalnya kalian punya basic di sastra Inggris atau sastra Mandarin dan seterusnya, itu juga bisa tetap mendaftar sebagai diplomat. Tapi jangan khawatir, karena prospek kerja untuk di jurusan HI tidak hanya berfokus pada menjadi seorang diplomat. Oke, next. Mitos anak HI lainnya adalah pandai public speaking. Benar nggak ya kalau misalnya kondisinya seperti itu? Faktanya adalah kita tetap akan belajar public speaking bersama-sama, baik itu dalam kelas, saat sesi diskusi, saat sesi presentasi, dan seterusnya. Jadi misalnya, meskipun nanti kalian akan melihat ada 1 atau 2 orang dalam kelas kalian yang menonjol pada basic public speaking skill-nya, itu nggak masalah. Setidaknya itu bisa menjadi salah satu option untuk memicu kalian untuk bisa juga berani speak up di depan banyak orang seperti itu. Nah, next. Mitos anak HI itu juga ada yang sering bilang gini nih, kalau misalnya jadi anak HI sering bakal punya teman bule. Benar nggak ya? Nah, faktanya kita tetap berteman sama orang Indonesia kok. Nah, kalau misalnya kalian lihat, misalnya di akun-akun HI luar, kok rata-rata temannya orang bule ya atau apa gitu. Nah, itu berarti dia mungkin join organisasi internasional, misalnya yang koneksinya udah sampai ke dunia luar. Misalnya salah satu contohnya itu misalnya ISEC yang ada di Untan, ataupun ISEC yang ada di universitas luar. Dan juga ada beberapa hubungan pertemanan itu juga berasal dari hasil exchange student yang mereka ikuti gitu. Next. Kemudian untuk sejarah di HI Untan. Pertama kita tahu kalau misalnya HI di Universitas Tanjung Pura itu sebenarnya adalah jurusan baru ya. Dan ini merupakan jurusan yang baru ada semenjak tahun 2014. Jadi umurnya mungkin masih sekitar 6-7 tahun gitu. Tapi jangan khawatir teman-teman, untuk jurusan hubungan internasional di Universitas Tanjung Pura ini sudah akreditasi B. Dan ini juga sangat prestasi yang begitu luar biasa. Kenapa ya kok bisa kayak gitu? Karena untuk mendapatkan akreditasi B itu sebenarnya butuh effort bertahun-tahun, tapi ternyata HI Untan bisa tuh sampai ke akreditasi B. Dan insya Allah bakal ditingkatkan terus progresnya sampai ke akreditasi A. Jadi teman-teman jangan khawatir, di HI Untan akreditasinya masih B, tapi nggak masalah kok. Kembali lagi kepada skill dan pengalaman yang kita miliki sebagai mahasiswa nantinya. Oke, next. Nah, adapun visi dan misi dari jurusan hubungan internasional di Untan itu sendiri. Visinya adalah, secara singkat, ini berusaha untuk menjadi pusat informasi di bidang kajian hubungan internasional yang ada di Kalimantan Barat.
serta mampu menyiapkan lulusan yang memiliki kompetensi dan bermoral serta mampu berkompetensi di tingkat lokal, nasional, regional, hingga internasional. Dan untuk secara singkat, misinya adalah kita berusaha untuk mengembangkan pusat informasi pada kajian hubungan internasional, khususnya yang berorientasi pada politik lokal, masalah perbatasan, karena kita di daerah Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Kemudian juga ada studi global, nasional, dan internasional, sehingga dapat mendukung program pembangunan politik yang lebih baik pada Kalimantan Barat itu sendiri, khususnya, dan pada tingkat nasional secara umumnya. Oke, next slide. Nah, tadi yang kakak bilang, kalau misalnya prospek kerja di jurusan hubungan internasional itu tidak hanya berfokus pada menjadi seorang diplomat aja. Ternyata masih ada nih beberapa opsi lainnya. Kita akan mulai dari seorang diplomat. Nah, sebenarnya menjadi seorang diplomat itu pasti rata-rata, kalau kalian yang udah niat banget pengen masuk HI, pasti tahu kan diplomat itu apa. Orang yang menjadi seorang diplomat itu biasanya akan menjadi perwakilan atau delegasi dari negara Indonesia yang akan ditempatkan pada negara lain. Dan mereka itu juga akan sering kali mengikuti konferensi pers internasional di mana mereka harus bisa berperan dan membela negara Indonesia. Dan tugas diplomat ini sangat berat karena dia juga akan bergabung kepada kedutaan besar dalam suatu negara. Misalnya kalian akan ditempatkan pada negara China. Kalian di sana juga akan bergabung kepada kedutaan besar yang ada di negara Cina juga. Tapi di situ juga merupakan tantangan dan ada peranannya masing-masing. Nah, kalau misalnya selanjutnya itu ada juga yang namanya international officer. Jadi misalnya kalian juga bisa tuh kerja di kantor-kantor atau perusahaan asing atau kantor internasional. Semisalnya kalian pengen bekerja dan bergabung pada organisasi internasional yang merupakan ada basis perusahaannya, contohnya misalnya kayak kantor Google atau kantor Facebook, itu juga termasuk kantor internasional, atau bahkan kantor WWF yang berfokus pada misalnya lingkungan internasional, itu juga bisa, sangat possible banget, asalkan selama kalian bisa memenuhi kapabilitasnya, memenuhi syarat dan standarnya, dan itu pasti butuh proses, nggak bisa langsung jadi. Kalian bisa searching dari sekarang, pengen kemana nanti setelah jadi lulusan HI, nah seterusnya seperti itu ya. Nah, kemudian ada juga tuh sebagai konsultan internasional. Konsultan internasional itu biasanya misalnya kayak yang ada di Pontianak itu ada konsulat Malaysia yang stay di daerah Pontianak atau mungkin konsulat-konsulat luar negeri lainnya. Itu tergantung nanti bagaimana posisi dan wilayah mana yang akan kalian tempati. Nah, kemudian yang keempat itu ada menjadi politikus. Menjadi politikus itu maksudnya adalah misalnya kalian akan ditempatkan menjadi bagian dari anggota DPR, anggota MPR, itu juga bisa. Loh, kenapa ya anak HI bisa masuk ke situ? Karena kita juga akan mempelajari teori kekuasaan, teori pembagian kekuasaan, dan juga akan mempelajari bagaimana harusnya fungsi dari misalnya lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif seperti itu. Itu juga akan ada possibility-nya seperti itu. Nah, kemudian opsi yang kelima adalah menjadi seorang dosen. Nah, menjadi lulusan HI juga bisa berada di lembaga pendidikan seperti seorang dosen ya. Rata-rata sekarang itu minimal udah harus sampai ke S2 baru kita misalnya ditetapkan menjadi dosen tetap dan ikut CPNS lagi gitu. Dosen juga merupakan hal menyenangkan dalam lembaga pendidikan. Bahkan di HI Untan sendiri ini nanti kita akan kakak jelasin kalau dosen-dosen kita itu juga kece juga dan juga berasal dari berbagai universitas ternama di Indonesia dan seterusnya ya. Nah, rata-rata gitu tuh untuk gambaran prospek kerja di jurusan hubungan internasional. Oke, next. Nah, tadi yang udah kakak bilang, nih beberapa gambaran pengajar di HI Untan. Nah, kalian bisa lihat di sini juga kan. Kalau pertama itu ada Ibu Urin Nuzulian, SIPMSI, yang merupakan Ketua Program Studi Hubungan Internasional di Universitas Tanjung Pura, yang dimulai dari masa jabatan tahun 2014 sampai tahun sekarang. Beliau juga lah yang bisa menuai prestasi dengan akreditasi HI Untan sekarang dari C menjadi B. Ya. Nah, insya Allah ini juga merupakan tahun-tahun proses untuk menjadikan HI Untan ke akreditasi A. Nah, kemudian Bu Uli ini juga merupakan lulusan dari S1 dan S2 HI Universitas Padjadjaran Bandung. Kalau misalkan pernah dengar HI Unpad itu juga terkenal. Nah, beliau juga lulusan dari sana. Nah, di sebelahnya itu ada Bapak Adityo Darmawan Sudagung, SH Internasional dan MI Pol, merupakan salah satu dosen pengajar tetap sekarang di HI Untan. Beliau juga merupakan lulusan S1 dan S2 di
Unpad. S1-nya itu beliau mengambil hubungan internasional, S2-nya mengambil magister ilmu politik. Nah, seperti itu. Kemudian, yang ketiga ada Bapak Hardi Alunaza, SD SIP MHI. Beliau juga merupakan pengajar di HI Untan. Beliau merupakan lulusan dari Universitas Negeri Malang dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ya, S1 dan S2-nya sama-sama mengambil konsentrasi ke jurusan hubungan internasional. Nah, di sebelahnya ada Ibu cantik yang baru aja menikah ya. Nah, tapi beliau itu juga merupakan pengajar cukup tegas ya untuk Ibu Laras Putri Oliviani SIP MHI ini. Dan beliau juga merupakan temannya Pak Hardi Alunaza di sebelah kirinya tadi, dan teman-teman kuliahnya, dan juga sama-sama mengajar di HI Untan. Nah, seperti itu. Next. Nah, kita juga ada Ibu Dr. Ira Patriani SIP MSI yang merupakan Ketua Jurusan Ilmu Administrasi. Beliau juga merupakan dosen yang mengajar di HI Untan nih, teman-teman. Dan Bu Ira ini juga mendapatkan gelar pasca dokter ya, S3 di Universitas Padjadjaran juga. Nah, di sebelah kanannya ada Bapak Fiza Juliansa, SOS MA MIR, yang merupakan Ketua Program Studi Sosiologi yang juga mengajar di HI Untan. Meskipun beliau merupakan Ketua Program Studi Sosiologi, tapi beliau juga mengajar di HI Untan karena beliau pernah mengambil scholarship di Philanders University di Australia dan mendapatkan gelar Magister International Relation. Makanya beliau juga ngajar di HI Untan. Kalian pasti bakal ketemu beliau di awal-awal semester sebagai mahasiswa baru nanti. Nah, sebenarnya masih banyak banget nih dosen-dosen yang berkualitas yang perlu kita kenalin ke kalian. Tapi karena keterbatasan waktu, kita coba menempelkan beberapa saja. Untuk cek lebih lanjutnya, kalian bisa kepoin di IG HI Untan dan IG Komahi Untan nanti ya. Nah, next. Nah, sekarang kita akan masuk ke bidang prestasi-prestasi yang pernah diraih oleh anak hubungan internasional Universitas Tanjung Pura. Kita akan mulai dari Kak Rahmawati Fajriya, yang merupakan salah satu mahasiswa hubungan internasional angkatan 2019. Beliau mendapatkan prestasi itu di juara 1 lomba menyanyi dalam rangka Milad Flag Visip Untan pada tahun 2019. Flag itu kayak organisasi atau UKM yang ada di Untan, yang ada di Visip Untan ya, yang fokusnya ke bahasa Inggris. Nah, Kak Rahmawati ini sangat suka dunia tarik suara atau dunia seni. Jadi kalau misalnya teman-teman nih bingung nanti misalnya anak HI itu hobinya cuma baca, nulis, dan lain seterusnya, Kak. Enggak, kita enggak semonoton itu, kita juga enggak sekaku itu. Ada juga kok prestasi-prestasi lainnya yang bisa memotivasi kalian untuk tidak takut untuk menunjukkan bakat nantinya. Next. Nah, selanjutnya ada saya sendiri di situ ya, beberapa pengalaman saya selama di HI Untan juga sangat memberikan pembelajaran terbaik. Misalnya ini juga bisa memotivasi kalian ya, kayak kalau misalkan suka kompetisi debat tingkat siswa, nah di sini juga ada versi kompetisi debat tingkat mahasiswanya. Bahkan di sini juga ada seleksi untuk tingkat regional hingga nasionalnya yang akan full difasilitasi oleh pihak Universitas Tanjung Pura. Setiap tahunnya akan selalu diadain oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nah, saya juga pernah alhamdulillah misalnya pergi ke Yogyakarta, ke Banjarmasin, juga ke Salatiga itu yang pas di call for paper sama Kak Rahma Putri yang jadi operator kali ini. Ya, alhamdulillah kita juga difasilitasi sama Fakultas Visip ya, dan ada dukungan juga dari Prodi Hubungan Internasional. Jadi misalnya kalian takut-takut nih ngeluarin biaya, insya Allah pasti dibantuin kok dari sekitar kita. Misalnya kayak tadi, kita ada yang namanya nanti bidang dekan kemahasiswaan yang akan mendukung mahasiswanya, dan juga ada ketua prodi nanti yang juga akan membantu kita. Oke, next. Selanjutnya ada Bang Indiansa. Nah, Bang Indiansa ini merupakan mahasiswa hubungan internasional angkatan 2017. Bang Indi ini cukup sangat menginspirasi ya dengan berbagai prestasinya, yaitu di antara yang pertama sebagai Top 20 Indonesia USA 70 Youth Ambassador pada tahun 2019 atau Outstanding Youth for the World International Visitor Leadership Program. Dan ini merupakan prestasi yang sangat luar biasa karena beliau berhasil terseleksi dari sekian puluhan mahasiswa-mahasiswa yang ada di jurusan HI di universitas lainnya di luar sana. Bayangkan, Bang Idi bakal standing di sana dengan teman-teman HI dari UGM, dari UI, dan kalian tetap bisa
berprestasi gitu. Jadi jangan khawatir misalnya HI Untan sama HI UGM kan misalnya lebih keren HI UGM, tapi jangan khawatir, kita juga punya kok cara kita untuk menunjukkan diri kita sendiri, cara menunjukkan ekstensinya HI Untan. Nah, kemudian Bang Idi juga pernah mengikuti Bali Democracy Student Conference atau BDSC yang ketiga yang diadakan pada tahun 2019, dan Bali Democracy Student Conference ini juga dibersamai dengan lembaga Kementerian Luar Negeri yang mengadakan hal tersebut. Jadi biasanya kita akan bisa ketemu sama Kementerian Luar Negeri kayak Ibu Retno Marsudi yang dijawab sama Audi tadi itu. Nah, kita pasti bisa ketemu. Dan ini juga merupakan salah satu bentuk keterlibatan anak HI ya dalam forum internasional ataupun forum nasional. Dan sebenarnya kita juga punya teman-teman dari HI 2018 kayak misalnya Kak Rahma Putri, Kak Retno sama Kak Devi, yang juga pernah mengikuti konferensi nasional yang ketemu sama Kementerian Luar Negeri langsung ya, kakak-kakaknya. Mungkin kita nggak bisa tampilin di sini secara keseluruhan. Oke, next. Nah, kita juga ada nih tadi yang kakak bilang, prestasi HI tidak mesti di bidang akademik, tapi juga misalnya di bidang non-akademik. Kayak misalnya Kak Yayan Hidayat ini. Beliau memiliki berbagai prestasi yang begitu luar biasa. Semisalnya runner-up ASL Season 1, First Place Turnamen Valor Season 1, Unipin Turnamen Online First Place BioIF Tangerang, kemudian First Place Ponti Comtech pada tahun 2017, dan Yamisok Online First Place. Dan kalian bisa lihat nih, wah gila, hadiahnya gede banget ya. Kalau bisa dilihat, di sini beliau dapat hadiah 250 juta. Bayangin, ngikutin e-sport dapat uang segitu. Basicnya hobi lagi ya. Jadi nggak usah khawatir, prestasi ataupun bakat kalian nggak mesti HI banget, misalnya akademik, tapi bisa juga kayak Kak Yayan ini. Oke, next. Ada juga nih, nah, Kak Kristen Devi Claudia, mahasiswa hubungan internasional angkatan 2015 yang kakak janjiin tadi. Beliau ini adalah salah satu inspiring yang sangat bisa memberikan motivasi ya untuk teman-teman maba khususnya ya nanti. Karena Kak Kristen ini salah satu mahasiswa yang sering dan pergi ke luar negeri hasil dari exchange student sama scholarship yang ia dapatkan. Pertama, beliau pernah mendapatkan prestasi di League of Indonesia Korea Youth Exchange Program. Pergi ke Korea Selatan langsung, dan itu gratis loh ya. Kalian ngikutin program PC yang diadakan oleh PCMI kalau nggak salah. Itu adalah program pertukaran gratis, tapi tentu melewati berbagai stage atau tahap proses seleksi ya. Dan kita juga punya Bang Fali Badarul sebenarnya yang juga ngikutin proses seleksi pada tingkat provinsi pada tahun 2019. Oke, kemudian Kak Kristen ini juga pernah mendapatkan Grantee of the Global Undergraduate Exchange Program atau Global U-Grad Program, scholarship sponsored by the United States of America atau Department of State Bureau of Educational and Cultural Affairs, atau program beasiswa U-Grad Undergraduate, maksudnya itu program beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa di semester 3 atau di semester 5 di bawah lembaga pemerintah Amerika Serikat secara gratis. Jadi kalian bisa belajar ke Amerika Serikat yang akan ditempatkan oleh hasil seleksi mereka di negara bagian yang ada di Amerika Serikat, dan dibiayai selama 1 semester, baik itu dalam kebutuhan makanan dan seterusnya. Biasanya kita juga ngadain tuh misalnya kayak webinar tentang scholarship dengan senior-senior kita yang ada di HI Untan. Nah, kemudian hasilnya adalah Kak Kristen ini ikut student exchange alumni dan sebagai alumni ya di Chatham University, Pittsburgh, Pennsylvania di Amerika Serikat fall semester pada tahun 2017 gitu. Nah, next. Kemudian juga ada prestasi dari Bang Raihan Abrari Ramadan, yaitu mahasiswa hubungan internasional angkatan 2019. Sebagai terbaik 2 Duta Bahasa Kalimantan Barat pada tahun 2020. Kemudian juga Bang Raihan ini pernah meraih juara 3 lomba debat hukum yang ke-10 tingkat Kalimantan Barat tahun 2020 dan menjadi best speaker juga pada lomba tersebut. Next. Kemudian juga ada nih prestasi dari Bang Aji Danto Wicaksono yang juga merupakan mahasiswa hubungan internasional angkatan 2018, dan raihan prestasinya juga sama kurang lebih kayak Kak Yayan tadi di bidang e-sport. Di antara prestasinya itu pertama sebagai juara 1 Dekan Cup e-sport competition pada tahun 2020. Maaf sebelumnya di sini lagi azan. Kita boleh pending bentar nggak ya? Halo? Boleh Kak, boleh. Oke, Kita pending bentar dulu. ya. Oke.
Oke, nah kita lanjut ya. Suaranya kedengaran nggak ya? Oke, Kak, kedengaran. Oke, nah tadi lanjut lagi ya di prestasinya Bang Aji. Nah, kemudian Bang Aji ini juga pernah lomba juara 3 Liga Mahasiswa National Conference pada tahun 2020, kemudian runner up Piala Gubernur Kalbar e-sport pada tahun 2020, dan sebagai juara 1 di Sport Seni Nasional Universitas Terbuka di cabang Mobile Legend pada tahun 2019. Nah, kan juga bisa lihat tuh kalau misalnya hadiahnya juga luar biasa ya. Nah, kira-kira begitu nih gambar untuk bidang prestasi. Next. Nah, sekarang kita akan coba highlight sedikit tentang prestasi yang juga bisa dimiliki oleh pengalaman dari dosen kece kita, yaitu salah satunya oleh Bapak Hardi Alunaza. Yang pertama, prestasi beliau itu sebagai peserta terpilih Short Course Science Diplomacy dan International Cooperation dalam Indian Technical dan Economic Cooperation (ITEC) di pemerintahan Republik India pada tahun 2020. Jadi beliau ini langsung terbang ke India waktu itu teman-teman untuk mengikuti event tersebut. Nah, kemudian juga beliau terpilih pada 10 peserta pada lokal karya pengajar muda untuk kebijakan luar negeri Indonesia and Center for Strategic and International Studies atau CSIS pada tahun 2019. Dan sebenarnya prestasi beliau ini juga banyak sekali di bidang menulis jurnal ya khususnya. Dan masih banyak sebenarnya prestasi-prestasi dosen-dosen kita lainnya yang nggak bisa kita tampilin secara keseluruhan. Jadi ini sebagai perwakilan aja. Oke, next. Nah, untuk singkatnya ya, nah tadi kita udah jelasin nih tentang jurusan hubungan internasional di Universitas Tanjung Pura, khususnya di Fakultas Visipol. Sekarang Komahinya. Nah, Komahi ini sebenarnya apa sih, Kak? Komahi ini seperti misalnya kalau kalian di sekolah itu kan ada OSIS ya. OSIS itu yang bakal menghimpun segala berbagai informasi yang akan memberikan pengarahan atau dalam bentuk event yang biasanya kalian akan ikuti. Nah, Komahi ini sebagai bentuk sederhana itu tadi, tapi dia lebih menghimpun pada spesifiknya ke jurusan HI aja. Dan disebut sebagai Korps Mahasiswa Hubungan Internasional. Yang pastinya kita di sini akan berusaha untuk mengampung aspirasi teman-teman dan mengadakan event-event yang berkaitan dengan kepentingan jurusan Hubungan Internasional UNTAN. Seperti yang satu ini yang sedang kita lakukan, yaitu Komahi Goes to School. Oke, next. Nah, kegiatan yang ada di jurusan hubungan internasional itu apa aja sih? Nah, semisalnya kita setiap tahunnya pasti akan mengadakan welcoming day untuk menyambut mahasiswa-mahasiswa baru di tahun-tahun selanjutnya. Misalnya nanti kalian nih yang akan menjadi calon mahasiswa hubungan internasional, kita akan melakukan dan melaksanakan welcoming day. Nah, seperti yang teman-teman lihat, di sini merupakan salah satu gambaran welcoming day yang diadain oleh teman-teman angkatan 2016 untuk menyambut angkatan 2017. Next. Kemudian di sini juga ada kegiatan welcoming day untuk menyambut teman-teman maba angkatan 2018 waktu itu ya, yang diadain oleh angkatan 2017. Next. Kemudian di sini juga ada kegiatan welcoming day yang menyambut teman-teman mahasiswa baru angkatan 2019 yang diadain oleh angkatan 2018 ya. Oke, next. Dan di sini yang terakhir itu pada tahun 2020 kita juga mengadakan kegiatan welcoming day. Meski karena kita diterpa oleh kondisi pandemi, kita tetap akan mengadakan welcoming day secara virtual. Nah, seperti itu. Next. Nah, untuk di kegiatan jurusan hubungan internasional ini, teman-teman HI juga akan melaksanakan simulasi short diplomatic course atau simulasi seperti sidang PBB yang teman-teman sering lihat di TV ya. Kalau misalnya kalian pernah lihat yang viral waktu ada pembelaan terhadap tanah Papua yang direbut juga oleh pemerintah Amerika Serikat, nah itu juga merupakan kondisi yang sama, hanya saja konsep dan tempatnya berbeda. Ini di atas adalah kegiatan simulasi short diplomatic course yang diadain oleh teman-teman angkatan 2017, di bawahnya adalah teman-teman dari angkatan 2018. Oke, next. Nah, di kegiatan HI ini juga ada yang namanya pelaksanaan kegiatan praktikum. Nah, kalau misalnya versi teman-teman 2017 ini ngadain United Nations Security Council atau UNSC. Di sini mereka mengadakan dengan topik fokus ke bidang security spesifiknya dan juga membahas dan berperan dari masing-masing negara yang mereka pegang seperti itu. Kita juga pernah mengadakan nih collaboration dengan seminar dengan pihak Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan mendatangkan langsung Bapak Ibu staf Kementerian Luar Negeri Indonesia di Universitas Tanjung Pura waktu itu ya. Nah, karena kondisi pandemi, kita juga mulai jarang ada kegiatan secara langsung seperti ini. Tapi jangan khawatir, kegiatan secara online tentu tetap akan lebih terbuka ya. Oke, next. Nah, teman-teman,
di jurusan hubungan internasional pasti pada mikir kan ya, ada tuh yang namanya magang. Nah, magangnya versi anak hubungan internasional itu bisa ke luar negeri. Contohnya itu seperti di kiri pojok atas, kan bisa lihat di situ teman-teman Hayuntan ada yang pergi ke Kedutaan Besar Republik Indonesia Bangkok atau di Thailand. Di situ ada Kak ada Bang Riki dan teman-temannya ya. Nah, kemudian di bawah kiri itu ada Bang Demiro, yaitu mahasiswa hubungan internasional angkatan 2016 yang KKN-nya nih di Korea. Nah, bayangin bisa ke Korea. Kemudian tapi kalian jangan khawatir nih, misalnya mikir, Kak, apa susah nggak ya kalau misalnya ngurus-ngurus berkas-berkas kayak gitu. Itu pasti akan difasilitasi dan didukung oleh pihak Prodi Hubungan Internasional Untan itu sendiri. Tapi kita juga harus siap dengan keadaan budget dan skill maupun mental kita untuk mengikuti hal tersebut. Dan pastinya basic bahasa udah harus ada seperti itu. Oke, next. Oke, mungkin itu aja ya yang dapat kakak sampaikan. Untuk informasi lebih lanjutnya bisa menghubungi di akun Hayuntan dan akun Komahayuntannya secara langsung. Kakak kembali lagi ke Weni. Oke, terima kasih Kak buat penjelasannya. Di sini Weni bakal membuka sesi tanya jawab buat teman-teman yang masih penasaran mengenai HI. Maksimal 3 orang pertama untuk bertanya. Buat teman-teman yang mau bertanya dipersilakan untuk on-kan kameranya dan audionya. Kemudian jangan lupa sebutkan namanya. Oke, kira-kira teman-teman ada yang mau bertanya nggak nih? Oke, kayaknya nggak ada ya yang mau bertanya. Kalaupun nggak ada, buat teman-teman yang mungkin masih penasaran dengan HI Untan, kalian bisa langsung tanya atau kepoin IG-nya Komahi Untan ataupun HI Untan. Lalu buat teman-teman silakan diisi ya formulir yang ada di pesan chat yang dikirimkan oleh Kak Rahma. Terus buat teman-teman terima kasih banyak untuk menyempatkan waktunya untuk hadir di acara Komahi Untan Go to School kali ini. Sebelum kita mengakhiri acara kali ini, kita bakal ada sesi foto bersama atau dokumentasi. Nah, buat teman-teman dipersilakan untuk buka kameranya. Ayo semuanya buka kameranya, kakak-kakak dan abang-abang yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Kita sesi foto bersama. Yuk, buka kamera yuk. Buka kamera, Ti. Aku bingung yang mana. Laptop aku udah bisa hidup kamera. Hansan buka yuk. Nih Kak, udah nih Kak. Oke. Yang lain? Dan ya. Yuk ya. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi. Terakhir. Oke. Anisatun baru gabung lagi. Silakan buka kameranya. Kita ya. 1, 2, 3. Oh, Andi baru buka. Lagi. Andi aja dia. Udah. Oke, udahlah ya. Hanson jangan lupa chat Kak Weni. Iya Kak. Makasih semuanya. Bye-bye. Bye.
Oke. Hasan. Kan Hasan. Untung nggak ada Hasan. Nggak apa ini. Oke, Weni lanjutin ya. Oke, berakhir sudah acara kita kali ini. Sekali lagi Weni ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menyempatkan hadir untuk acara Akomahi Go to School kali ini. Dan buat pemenang quiz tadi, dipersilakan untuk menghubungi Weni habis ini ya. Terus Weni akhiri acara Akomahi Go to School 2021 kali ini. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Weni. Waalaikumsalam